Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Al-Kalam yang semoga selalu dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nantikan lagi pertanyaan berikutnya. 2 bulan yang lalu saya dikhitbah oleh seorang laki-laki. Katanya dalam 1 bulan lagi akan datang bersama orang tuanya. Namun sampai sekarang tidak ada kabar. Semua jalur komunikasi terputus. Dalam situasi seperti ini, apakah boleh bila saya menerima khitbah dari laki-laki lain? Jazakumullahu khairan katsiran. Berkaitan kasus dikhitbahnya seorang wanita tadi yang mana pengkhitbah yang pertama akhirnya tidak jelas beritanya, maka di dalam masalah ini ya, ketika datang pengkhitbah yang kedua menurut fatwa Syekh Al-Munajjid ya, beliau mengatakan pada dasarnya adalah al-khitbatu laisat akdan syar'iyan mulziman wa innama hiya mujarradu wa'din bizawaji yuqaddimuhu kullun minator torfaini lil akhor. Maka dengan menukil kitab Al-Mughni juz 7 halaman 110 yang diantaranya mengatakan wala yukrohu laha ailil mar'ah aidan arruju'u idza karihat al khotibah. Idza karihat ay al mar'ah al khotibah li'anahu akdu umrin yadumu ad-dararu fihi fakana laha al-ihtiyatu li nafsiha. Maka dari dasar itu Syekh Al-Munajjid menyimpulkan fala haraja alal mar'ati idza ra'at anal khotiba asani aslah wa ansab laha minal awal khosatan idza kana sani sholihan dinan walam yakun al awalu kadzalika la haraja alaiha fi antakbala khitbatahu summa khitbatahu asani summa tafsaha khitbataha minal awal. Maka dari kesimpulan tersebut ya, apa yang dialami oleh saudari penanya ya, itu menurut fatwa Syekh Al-Munajjid tidak mengapa. Begitu Ustaz. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya menambahkan referensi ya dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Zuhaili. Di situ ada subbab yaitu al-udul anil khitbati wa atharuhu. Jadi apa namanya? Berpaling dari khitbah awal dan pengaruhnya begitu. Ringkasnya adalah binaan ala anal khitbata laisat zawajan wa innama hiya wa'dun bizawaj. Oleh karena khitbah atau lamaran itu sebenarnya bukanlah pernikahan dan hanya sekedar perjanjian untuk melangsungkan pernikahan, baru perjanjian begitu. Fa yajuzu fi ra'yi aktsari fuqaha'i lil khatibi awil makhtubati al-udulu anil khitbati. Maka menurut pendapat jumhur fuqaha boleh baik bagi orang yang melamar atau wanita yang dilamar untuk berpaling dari khitbah awalnya itu. Terlebih tadi di pertanyaan kondisinya adalah yang pelamar pertama itu tidak memberikan kejelasan begitu, maka berhak bagi wanita yang dilamar oleh pelamar pertama itu untuk membatalkan lamarannya tersebut meskipun sepihak begitu. Tentu lebih baiknya adalah diinfokan saja, diinfokan kepada yang pertama tadi agar tidak ada suudzon dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Buyu' halaman nomor 2140 dan juga Imam Muslim dalam Kitabun Nikah hadis nomor 1412. Ini mengenai redaksi yang sama ya, tentang syarat seseorang itu boleh mengubah
anggaplah misalnya ada kesepakatan dalam khitbah, bukan kesepakatan dalam pernikahan loh, bukan ijab kabul, tapi masih dalam proses khitbah, yaitu kalau redaksi Muslim ya, itu kan aslinya redaksi Imam Bukhari dulu ya, la bai'a ahadukum ala bai'i akhihi wala yakhtubu ya, khotaba yakhtibu wala yakhtubu ala khutbatihi illa ayyuzana lahu. Kalau dalam redaksinya Imam Bukhari itu hatta ya'zana lahu aw yatruka. Dalam redaksi Imam Muslim juga begitu, hatta ya'zana, tidak ada lahunya ya, aw yatruka. Jadi pada poin ini yang kita sampaikan terkait dengan pertanyaan ya, tadi kan yang bertanya menyampaikan ada seorang pria atau lelaki memberikan janji untuk membawa orang tuanya untuk menikah, nampaknya begitu kalau saya paham dari pertanyaan, karena sudah terjadi proses khitbah ya, lalu kemudian si lelaki ini berjanji ingin membawa orang tuanya sebulan lagi. Sepaham dari pertanyaan itu adalah konteksnya menikah, kan seperti itu. Nah kemudian tapi setelah ditunggu lewat 1 bulan ternyata tidak ada kejelasan ya. Nah kita mencoba untuk mencari di beberapa kitab syarah hadis dan belum kita temukan mengenai frase yatruka ini. Jadi seseorang tidak boleh menikahi wanita yang ada proses khitbah dengan lelaki lain. Jadi tidak boleh seorang pria muslim menikahi seorang perempuan yang mana si perempuan ini berada dalam proses khitbah dengan pria yang lain. Menurut hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tetapi kecuali orang yang pria yang mengkhitbah, bahasa Indonesianya tunangan ya, pria yang bertunangan, melamar ya, pria yang melamar ini memberikan izin. Jadi pria yang pertama memberikan izin kepada si perempuan untuk menikah dengan pria yang lain, hatta ya'zana lahu aw yatruka, atau meninggalkan. Nah kata-kata meninggalkan di sini ini memang sependek yang referensi yang kita temukan belum ada keterangan mengenai batasan waktu. Mengenai batasan waktu itu berapa hari atau berapa bulan. Sehingga dengan demikian saya pribadi nanti mohon maaf tambahan dan juga koreksi dari ustaz-ustaz yang lain. Kalau kita analisa dari kosakata taroka yatruku itu kan bersifat temporal ya. Kalau wada'a itu selamanya. Jadi kalau taroka yatruku itu semacam kayak selamat tinggal gitu ya, selamat tinggal atau see you. Tapi kalau wada'a itu sayonara, itu udah nggak bertemu kembali, farewell. Maka kemudian kalau ada hadis itu ya, diperkuat dengan hadis inna min syarrin nasi man tarakahu annasu aw wada'ahu itqa'a fuhshihi. Jadi memang taroka dengan wada'a itu dua kosakata yang berbeda dan mempunyai konsekuensi makna yang berbeda. Jadi taroka itu meninggalkan sementara, wada'a itu meninggalkan selamanya. Nah, dari analisa kebahasaan ini, sependek yang saya pahami bahwa maksud hadis au yatruka itu meninggalkan sementara dan tidak selamanya seperti yang dilakukan dalam pertanyaan itu. Jadi meninggalkan sementara saja itu sudah boleh seseorang yang wanita untuk dilamar atau dikhitbah oleh pria yang lain. Sebab kalau redaksinya tidak boleh selamanya, mestinya pakai wada'a. Nah jadi ini tentu analisa di kebahasaan ya, wallahu ta'ala alam. Jadi kembali kepada pertanyaan, bolehkah seorang wanita yang dilamar oleh pria yang belum atau tidak ada kejelasan tentang kapan akan melangsungkan akad pernikahan, bolehkah dilamar oleh pria lain ya? Selama ini dari teks hadis ini, dari kata taroka dengan analisa kebahasan tadi, maksudnya taroka itu meninggalkan sementara, itu sudah boleh, memperbolehkan bagi wanita yang dilamar ini untuk menerima pinangan atau lamaran dari pria lain. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik untuk satu kita yang intinya masih sama dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Parman Satiri, bahwa nggak mengapa bagi seorang calon mempelai putri atau mempelai perempuan itu
memutus lamaran secara sepihak Karena ketidakjelasan dari pihak sang pelamar. Ya, Nanti gitu ya, Tat, ya. betul. Mungkin itu udah sangat cukup gamblang. Nah, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.